capek. Apa? Indonesia negara sampah. Iya, saya akui itu dulu sih. Sekarang tidak lagi. Kenapa orang Amerika itu mulutnya yang tidak mengatakan bahwa Indonesia itu negara sampah atau negara tempat pembuangan gitu kan? Itu saya melihat dari segi makanan. Anda tahu KFC? Siapa pembuat KFC? Makanan nyam-nyam paha ayam. Nah, tahu kan? Tahu kenapa Indonesia dulu negara sampah? Karena sampah-sampah Amerika itu dibuang di Indonesia. Kalau kita makan ayam, maka yang berprotein tinggi itu dadanya. Jadi saya mendengar cerita dari teman saya. Mereka berdiskusi. Ini pahanya kita nggak butuh. Lalu kemana harus kita ekspor sehingga kita bisa untuk memperoleh hasil yang besar gitu. Kata teman, Indonesia sampah. Indonesia kan negara sampah. Artinya kita buang saja, kita buat satu hal yang bagus, seperti KFC. Makan paha ayam tuh. Saya jujur tahu kamu menipu negara saya. Jadi orang Indonesia tuh goblok dan bodoh gitu. Mau makan KFC, perciken. Lebih makan gorengan berprotein tinggi. Sayur jaring petai bermanfaat untuk produk dari Indonesia. Pahanya juga bagus, bolehlah kita makan karena tidak ada yang larang. Tapi kalau kita ingin menjadi orang pintar, makanlah yang pintar-pintar, kata orang Bejo. Gitu. Ya, kalau berteman dengan orang bodoh seperti Anda ini, ya alergi saya itu ya. Gimana? Ya, susah yang memikirkan itu. Jadi, sudah Indonesia negara busung lapar, artinya korupsi. Makanya ketika kami pergi ke Kukerta, saya lebih mempopulerkan bagian Kukerta, kuliah kerja nyata, dibanding dengan KKN. Karena KKN itu artinya kan korupsi dan nepotisme, bukan kuliah kerja nyata. Tapi kalau Kukerta jelas, Kukerta, kuliah kerja nyata. Kalau KKN, makanya mahasiswa KKN itu pemalas, kurang berpotensi, kurang berkualitas, dan lebih banyak tidur. Ya, KKN, korupsi dari segi ilmu, kolusi dari segi waktu, kemudian nepotisme dari segi sosialisasi dan masyarakat. Nah, itu kebanyakan mahasiswa yang KKN. Tapi kalau mahasiswa Kukerta sambil mendukung, contohnya kami dari 9 orang, itu memang sudah yang terbaik. Saya ketuanya bagian kecamatan. Jadi masing-masing kami itu punya suatu science base tersendiri gitu kan. Seperti kalau Wiwi itu ceramahnya mantap gitu ya, hebat kasih dari mana gitu kan. Kita mengundang perasaan gitu. Mungkin kalau Ade Putra itu dia santai ya, santai tapi bisa mengikat gitu. Buktinya tanyalah banyak yang suka mencintai Ade. Sedangkan Hanafi cuek, tapi bertanggung jawab cueknya. Emang wah dia keren. Partu reggae juga. Terus ya banyak juga yang mencintainya gitu. Dari hobi hebat gitar, punya potensi, itu cara mendekati masyarakat. Kemudian Asminar, dia lagi bergaulnya hebat, nyambung, konsentrasi tinggi, walaupun dia agak menghayal. Saya mengistilahkan dia punya banyak ilmu laduni, Asminar. Dia seolah-olah menghayal, tapi memorinya atau memori dia yang 3 GB itu, telinga itu merekam untuk apa yang kita bicarakan. Ini tak perlu panjang lebar. Orangnya juga agak sedikit nakal ya. Bukan jahat, tapi nakal. Karena 2 hari setelah saya jelaskan, dia ulang lagi. Tapi nilai humorisnya tinggi buat dekat. Lagi, Afifah manja orangnya. Afifah manja,
itu mampu mendekati orang, ya, bergaul dengan masyarakat. Kemudian ada lagi Dewi. Nah, Dewi itu juga, dan Elvi itu sifat kehidupannya, caranya melayani, saya tahu keikhlasannya dalam bekerja. Saya sangat senang sama mereka. Dan terakhir Widya, pemalas itu. Nah, saya ingat, abang memang luar biasa. Itu Widya. Pemalasnya itu mampu membuat laki-laki bersemangat dan membantu. Itu saya juga pernah kena itu kali. Gitu. Itu. Jadi kami bersembilan itu memang pilihan khusus untuk mereka. Lupa punya potensi tersendiri. Tapi setelah saya gabungkan semuanya, ternyata gabungan antara si A, B, dan C itu menjadi lingkaran malaikat dan bintang untuk saya. Gitu. Saya mempelajari mereka, mempelajari masyarakatnya, dan mempelajari semuanya. Gitu. Nah, sekarang mereka sudah tahu semuanya. Sifat sebetulnya Abang Henggi yang ganteng ini. Ya kan? Saya kalau ingat Widya dulu. Paling bahagia saya dengan Widya. Kenapa? Kan dia pemalas dan mengajarkan saya untuk membantunya agar tidak bunuh diri. Jadi kata-kata KKN tidak cocok untuk mahasiswa. Tapi yang cocok adalah Kukerta. Karena KKN itu, karena kita, kenapa KKN itu tidak cocok? Karena KKN itu identik dengan korupsi. Korupsi waktu mahasiswa KKN, kolusi nepotisme, kolusi kegiatan dan nepotisme pekerjaan. Hanya pengalaman ketika saya jadi pamong ya, tingkat provinsi itu yang tidak diresmikan, tapi Allah meresmikan. Saya jadi pamong-pamongan dulu. Lihat KKN, kerja kamu tidur, ini main. Akhirnya KKN itu saya buat prinsip kepada masing-masing perwali nagari. Tolong ditegaskan mahasiswa KKN dan tolong diganti kepada kampusnya menjadi Kukerta, biar tidak KKN lagi, biar tidak korupsi lagi, karena dengan nama itu akan membuat orang berpengaruh seperti itu gitu. Jadi Indonesia sarang sampah yang dahulunya membuat KFC, makan KFC, maka kira vitaminnya bro, vitamin, proteinnya bro, jangan diperolok-olokkan mereka bro, pakai otak. Kan dikasih otak, kalau nggak pakai otak lebih mati. Paling benci sama orang bodoh, tahu nggak? Kenapa? Karena mereka itu lebih memandang populer daripada memandang manfaat gitu. Aku benci banget. Yang tersinggung dinikmati saja. Karena hidup nggak punya semangat, lebih baik mati daripada hidup enggak punya arti. Orang kaya, orang sukses adalah orang yang punya semangat, percaya atau tidak percaya. Itu gunung tinggi kan, bumi di bawah kaki kan, langit tinggi kan, nah itu. Pahami apa yang saya sampaikan? Ingat firman Allah, ud'uuni astajib lakum. Berdoakanlah kepadaku, kata Allah, niscaya aku kabulkan. Tetapi fastajibuli, kamu kerjakan dulu perintah, baru ada kerja, ada gaji, ada kerja, Allah, ada gaji. Makanya kamu bisa boleh menjadi self-employed, atau employee, atau passive income, atau aktif. Yang penting dulu sembah Allah, minta kepada Allah. Idza qudiyatis shalah fantashir fil ardh. Nah, selesai sembahyang, baru bekerja. Udah selesai kerja, baru kerja. If what you pray, so you to go to work. Go to work, and the garden, on and so on. Okay, bye.